Baik, hari ini kita akan bahas dua hal, yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia dan bagaimana perhitungan pajak. Nah, kita yang pertama dulu, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama dia namanya Official Assessment System. Official Assessment System ini dilaksanakan sampai tahun 1967. Nah, prinsip dalam Official Assessment System ini adalah pemungutan pajak itu ditentukan oleh pemungut pajak. Jadi, wajib pajak tidak berhak untuk menentukan berapa pajaknya. Yang menghitung itu hanya pemungut pajak. Nah, kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan tertentu dengan wajib pajaknya, maka bisa akan dilakukan seperti tindakan-tindakan kecurangan, seperti itu. Nah, yang kedua, berkembang dia dari tahun 1968 sampai 1863 itu adalah semi-official assessment system dan withholding system. Di sini sistemnya itu ditentukan oleh pemungut pajak dengan wajib pajak. Jadi ada kerjasama antara pemungut pajak dengan wajib pajak dalam menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan. Seperti itu. Dan yang terakhir yang dilaksanakan dari tahun 1983 sampai sekarang itu adalah full self-assessment system. Nah, di sini siapa yang menghitung pajak? Yaitu wajib pajak. Wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Jadi tidak ada lagi diharapkan di sini adalah kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Artinya negara memberikan kewenangan penuh dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. Itu. Nah, kemudian perhitungan pajak. Perhitungan pajak di sini yang mau kita bahas itu adalah untuk pajak bumi dan bangunan, kemudian perhitungan pajak bumi pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak pertambahan nilai, dan PPh untuk orang pribadi. Oke, ini dia yang mau kita hitung. Yang pertama kita menghitung pajak bumi dan bangunan. Dalam menghitung yang mau kita lihat itu untuk pajak bumi dan bangunan itu adalah objek pajaknya. Nah, objek pajak PBB itu adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Tapi kecuali kawasan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Itu yang tidak dihitung pajaknya. Jadi, kalau untuk kalian sendiri, berarti yang menjadi objek pajak itu adalah tanah dan rumah kalian. Nah, boleh ditanyakan ke orang tuanya masing-masing seperti apa pembayaran pajak PBB-nya gitu. Nah, yang kedua lagi yang harus kita ketahui dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan itu adalah nilai jual objek tidak kena pajak. Nilai jual objek tidak kena pajak itu ditetapkan paling maksimal itu 12 juta untuk setiap wajib pajak. Jadi, artinya apa? Dari semua nilai jual objek pajak kita itu 12 juta lah, dikurangkanlah 12 juta, tidak dihitung pajak. Jadi, tapi maksimal 12 juta. Nah, setiap daerah itu beda-beda tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, yang ketiga itu adalah tarif pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, kalau dia kurang dari 1 miliar nilai jual objek kena pajak. Jadi kalau dikatakan nilai jual objek kena pajak itu adalah hasil dari nilai jual pajak dikurangkan dengan nilai jual objek tidak kena pajak. Kalau dia kurang dari 1 miliar, maka dikenakan tarif pajak 0,5% kali dengan 20%, lalu dikalikan dengan nilai jual objek pajaknya. Kemudian kalau dia di atas 1 miliar, maka perhitungannya sudah 0,5% kali 40% kali nilai jual objek kena pajak. Nah, bagaimana rumus menghitungnya? Ini adalah rumus menghitung dari PBB. Yang pertama ada dengan cara tarifnya yang tadi, yang ini kita pilih nanti sesuai dengan yang mana yang apakah dia kurang dari 1 miliar atau di atas 1 miliar. Tarifnya itu dikalikan dengan nilai jual objek pajak dikurangkan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Yang manakah ini NJOP-TKP? Itu adalah yang paling tinggi 12 juta. Oke, yang setinggi-tingginya 12 juta. Dan nanti biasanya langsung diketahui di soal. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu ini yang pertama, untuk PBB, Tuan Yunus memiliki objek pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Tanahnya itu 500 meter, dengan nilai jualnya itu adalah 500.000 per meter. Ini tanah 500 meter persegi. Kemudian rumah 200 meter persegi
dengan nilai jualnya itu adalah 600.000 per meter. Ditanya, hitunglah PBB-nya kalau NJO PTKP-nya di daerah Pak Yunus itu adalah 10 juta. Maka ini perhitungannya. Perhatikan perhitungannya ini. Yang pertama, kita harus cari dulu yang namanya ini, nilai jual objek pajaknya. Dengan cara gimana? Objek pajaknya tadi kalikan dengan berapa nilai jualnya. Maka untuk tanah 500 meter persegi dikalikan dengan 500.000, maka hasilnya adalah 250.000. Kemudian untuk bangunan dia 200 meter persegi kalikan dengan 600.000, maka hasilnya adalah 120.000. Maka jumlahkan semuanya untuk mendapatkan yang namanya nilai jual objek pajak kena pajak, maka hasilnya itu adalah 370.000. Berikutnya kita kurangkan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta, yang ini. Yang 10 juta ini tadi kita kurangkan, maka nilai jual objek pajaknya itu yang menjadi dasar perhitungan PBB-nya adalah 360 juta. Nah, sudah dapat ini, kita langsung hitung PBB terutangnya sesuai dengan tarif. Ini. Karena tadi dasarnya itu adalah 360 juta, berarti kan lebih kecil dari 1 miliar. Maka kita pakai tarif yang pertama. Ini 0,5% kalikan dengan 20%, maka hasilnya ini 0,5% kali 20% dikalikan dengan 360 juta, maka PBB terutang Pak Yunus selama setahun adalah 360.000. Nah, kalian sendiri sudah harus bisa menghitung pajak bumi dan bangunan untuk keluarga kalian. Caranya seperti ini. Jadi boleh dilihat surat bukti pembayaran PBB-nya ya, coba ditanyakan ke orang tuanya. Itu dia untuk PBB. Berikutnya itu adalah perhitungan pajak untuk PPH. PPH orang pribadi. Yang pertama yang harus kita pahami adalah ini pengertian dari dan subjeknya, pengertian PPH dan subjeknya. Nah, jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima. Ini selama 1 tahun pajak. Oke, jadi 1 tahun pajak itu dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Tahun yang sama. Misalnya tahun pajak 2020 berarti 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 gitu. Nah, yang menjadi subjek pajaknya ini siapa? Itu adalah orang pribadi atau badan yang sudah punya penghasilan tadi. Itu dia untuk subjek pajak. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, dalam perhitungan pajak PPH dengan PBB ada dia namanya penghasilan tidak kena pajak. Kalau di PBB tadi nilai jual objek tidak kena pajak itu maksimal 12 juta. Nah, kalau di PPH itu macam-macam. Kita lihat ini, perhatikan dari gambar ini. Yang pertama PTKP-nya ini untuk orang pribadi dia 54 juta. Jadi istilahnya gitu, kalau dikatakan PTKP itu adalah pengurang dari penghasilan bruto yang diberikan kepada orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPH. Misalnya gini, anggapannya gini, jadi PTKP itu adalah hasil pengurangan dari hasil perhitungannya yang dianggap pemerintah senilai itulah dari gajimu selama setahun untuk keperluan pribadimu sendiri gitu. Jadi penghasilanmu semuanya itu misalnya penghasilanmu selama 12 bulan selama 1 tahun adalah 300 juta. Bukan 300 juta langsung dikurangi pajak, dihitung pajaknya, tapi 300 juta dikurangkan dengan PTKP. Nah, anggapannya apa? PTKP-mu inilah yang kalian pakai untuk kehidupan pribadimu selama 1 tahun. Itu anggapan pemerintah ya, walaupun memang nanti untuk angka realnya pasti lebih besar gitu. Nah, yang pertama tadi saya bilang untuk PTKP orang pribadinya adalah 54 juta. Nah, kalau dia sendiri 54 juta. Kemudian kalau dia menikah berarti 54 juta tambah 4,5 juta karena menikah. Oke. Nah, berikutnya itu ada dia namanya tanggungan. Tanggungan itu paling banyak 3 setiap wajib pajak dan setiap tanggungan itu dikalikan dengan 4,5 juta rupiah. Misalnya yang menjadi tanggungan itu adalah anak. Jadi kalau anaknya 4, ya tetap dikalikan 3. Kemudian ada orang tua yang memang ditanggung oleh wajib pajaknya gitu. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya ini belum menikah, berarti dia hanya PTKP-nya itu hanya 54 juta karena kan belum menikah gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah, berarti 54 juta ditambah dengan tanggungannya berapa?
ditambah dengan dia menikah, berarti 4,5 juta, berarti 54 juta tambah 4,5 juta. Kemudian tanggungannya berapa? Kalau tanggungannya anaknya ada 2, berarti istrinya 1, berarti pas 3. Tapi kalau istrinya 1, anaknya ada 3, berarti kan 4, tetap dia dihitung 3. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tabelnya, tabel perhitungan penghasilan tidak kena pajak. Samanya dengan yang tadi digambar, gitu. Nah, kemudian tarifnya. Nah, ini kalau menghitung pajak penghasilan itu dikenakan tarif berlapis, ya, tarif berlapis. Jadi 300 juta misalnya penghasilanmu yang kena pajak, kita katakan 250 juta penghasilanmu yang kena pajak, yang 250 juta itu jangan langsung dikalikan dengan lapisan 2, tapi apa? Kita lapis-lapis lagi, kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan 15%, kita kalikan dengan 5%, kira-kira seperti itu. Nah, rumus menghitung pajak penghasilan itu adalah, pertama kita cari dulu penghasilan kena pajak dengan cara gimana? Kita cari penghasilan itu setahun, kita kurangkan dengan PTKP. Nah, dapat penghasilan kena pajak, cara mencari PPh terutangnya adalah PPh kena pajak dikurangkan dengan tarifnya nanti, gitu. Kita masuk ke contoh. Contohnya ini adalah Pak Yusuf, bekerja di Pak Yusuf, seorang karyawan dengan penghasilan setiap bulan itu 25 juta, dan Pak Yusuf sudah menikah, istrinya tidak bekerja, dan 4 anak. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Dan ini Pak Yusuf punya NPWP. Tadi saya lupa bilang, kalau dia misalnya punya NPWP, berarti ini tarif yang dikenakan. Kalau tidak punya NPWP, maka tarifnya lebih tinggi. Maka nanti kalian kalau sudah punya penghasilan, silakan langsung diurus NPWP-nya, karena nanti ke depannya NPWP itu menjadi salah satu syarat administrasi untuk mengurus paspor dan lain sebagainya. Itu udah punya NPWP belum? Kalau belum punya NPWP berarti nanti akan cukup rumit untuk mendaftar ke sebuah instansi, kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ke soal. Jadi cara mengerjakannya gimana? Pertama cari dulu penghasilan neto dari Pak Yusuf selama 12 bulan. Berarti 12 bulan atau 1 tahun kalikan dengan 25 juta, maka penghasilan neto Pak Yusuf itu adalah 300 juta. Kemudian kita cari PTKP-nya. Cara mencari PTKP kan ini, Pak Yusuf sendiri, karena dia wajib pajak, maka dia 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, maka dia ada tambahan 4,5 juta. Kemudian ada tanggungannya. Anaknya tadi kan 4, tapi yang ditanggung itu hanya 3, gitu loh. Jadi nggak bisa banyak, hanya 3 pokoknya, walaupun anaknya 4. Berarti 3 kali 4,5 juta, 13.500. Maka penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah 72 juta. Lalu yang 72 juta ini kita kurangkan dengan berapa tadi penghasilan neto dari Pak Yusuf. Nih, berarti 300 juta dikurangkan dengan 72 juta, maka hasilnya adalah 228 juta. Artinya, 228 juta inilah yang akan menjadi dasar perhitungan pajak untuk pajak penghasilan Pak Yusuf, bukan 300 juta. Oke. Nah, 228 inilah kita kenakan tarif berlapis. Yang pertama, kita lihat lapisan pertama. Lapisan pertama itu kan maksimal 50 juta. Tarifnya 5% karena Pak Yusuf tadi punya NPWP. Maka 50 juta dikalikan dengan 5%. Maka dapat di hasil nanti 2.500.000. Kenapa Bu 50 juta? Jadi artinya gini, 50 juta dari 228 juta itu dikenakan pajak 5%. Itu dia, maka dia kena di lapis pertama. Kemudian kena di lapis kedua, tapi bukan lagi senilai 250 juta. Tapi selisih dari 228 juta dikurangkan dengan 50 juta. Maka hasilnya 178 juta, dapatlah dia 26.700.000. Maka kan sudah habis nih. 178 ditambah 50 juta kan 228 juta. Kan sudah habis ya. Ini 228 juta. Maka pajak yang dikenakan kepada Pak Yusuf selama 1 tahun adalah 29.200.000. Jadi, kalau mau dibayarkan per bulan, dihitungnya per bulan, maka kita tinggal bagi 29.200.000 dibagi dengan 12, maka per bulan Pak Yusuf harus membayarkan 2.433.333,33 rupiah. Itulah nilai pajak
Pak Yusuf. Jadi bagian penting dari penghitungan PPh ini adalah di lapisan pajaknya tadi dengan PTKP. Itu yang harus kalian pahami. Itu dia untuk pajak penghasilan. Berikutnya adalah perhitungan pajak pertambahan nilai. Ini cukup gampang karena hanya dikenakan satu kali perhitungan aja atau hanya satu aja jenis tarifnya gitu. Nah, PPN-nya itu adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, objek pajaknya siapa? Objek PPN itu adalah barang atau jasa yang dikenakan pungutan PPN, gitu. Nah, tarif PPN itu adalah senilai 10%. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu ini. Jadi, tarif menghitung PPN itu adalah tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Contohnya ini. Seorang pengusaha kena pajak, namanya si Ibrahim, menjual barang kena pajak harganya adalah 30 juta. 30 juta, maka berapa pajak pertambahan nilainya? Ya udah 10% kali 30 juta, karena 30 juta ini adalah dasar pengenaan pajak. Maka pajak pertambahan nilainya itu adalah 3 juta. Itu dia. Nah, ini ada 5 soal, silahkan kalian tuliskan, lalu kalian coba jawab. Nanti untuk pengumpulannya akan saya beritahukan segera. Oke? Nah, jadi saya ulang, yang penting dari yang agak rumit mungkin sama kalian itu adalah di PPh ya. Jadi kalau untuk menghitung PPh harus tahu berapa kita penghasilan netonya setiap tahun, kemudian berapa PTKP-nya dengan cara kalian analisis si wajib pajak itu sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah berarti ada tambahannya karena dia sudah menikah. Kemudian apakah dia punya tanggungan? Kalau dia punya tanggungan berapa? Pokoknya tanggungan itu maksimal hanya 3, tidak boleh lebih. Kemudian sudah dapat nanti PTKP, kurangkanlah nanti dengan penghasilan netonya. Ini, kurangkan dengan penghasilan setiap selama 1 tahun. Dapatlah dia nanti dasar pengenaan pajaknya. Jadi 300 juta pun penghasilanmu setahun, bukan 300 juta dasar perhitungan pajaknya. Karena apa? Negara menganggap bahwa kayak contoh Pak Yusuf ini, sebesar 72 juta lah yang kamu pakai untuk kehidupanmu pribadi. Walaupun realitanya tidak mungkin 72 juta setahun, kan gitu. Nah, jadi 228 juta yang dikenakan pajak. Inilah yang kita hitung dengan pajak berlapis. Kalian lihat lapisannya ini. Kalau dia punya NPWP, berapa persen? Kalau tidak punya NPWP, berapa persen? Nah, kalau misalnya Bu, ternyata di sini dia sampai 300 juta, berarti ngitungnya 350 juta, berarti dia sampai di lapisan keberapa Bu? Coba kita lihat. 350 juta kan berarti ada di lapisan ketiga kan? Nah, barulah kita pecah lagi. 50 juta dari 350 juta itu kita kenakan 5%. Kemudian kan ada sisanya 300 juta lagi. Berarti paling maksimal di lapisan kedua kena 250 juta. Dikenakan 5%, 15%. Dan 50 juta sisanya dari 300 juta itu kita kenakan 25%. Itu saya buatkan di sini ya. Nih, misalnya kalau dia PKP-nya nih, diketahui penghasilan kena pajaknya itu 300 juta, maka cara menghitung lapisan tarifnya itu gini. Oh, jangan 350 juta. Nah, 350 juta ini kan harusnya kan dia ada di lapisan ke sini kan, lapisan ketiga. Maka caranya gimana? Lapisan tarif itu lapisan pertama, lapisan 1, karena kan maksimal 50 juta, maka 50 juta kali 5%. Kita anggap punya NPWP ya. Nih, punya NPWP. NPWP. Sudah, lapisan tarifnya, lapisan pertama 50 juta. Kemudian, lapisan kedua itu berarti kan dari kita bikin pengurangannya di sini 350
350 juta. Sudah 350 juta. Sudah dipakai 50 juta. Berarti kan sisa 300 juta. Maka lapisan kedua maksimal berapa? 250. Maka 250 akan dikenakan pajak 15%. Berarti 250 juta kali 15%. Sudah, berarti ini sudah berapa? 50 juta tambah 250 juta berarti kan sudah 300 juta. Padahal PKP-nya 350 juta, berarti 350 juta dikurangkan dengan 300 juta, berarti kan itu ada 50 juta. Yang 50 juta sisanya itu kita kenakan di lapisan ke-3. Maka dibayarkan ini 50 juta dikalikan dengan 5%. Gitu dia. Itulah 25%, 25%. Seperti itulah cara menghitung pajak penghasilan. Oke, saya harap kalian sudah memahami. Kalau belum memahami, silahkan didengarkan lagi berulang-ulang videonya. Terima kasih.